Selamat datang di mata kuliah pengantar Data Science untuk submateri jenis-jenis Data Science. Masih bersama saya, Miftah Andriansyah. Untuk Data Science dan Machine Learning, mungkin kita bisa membedakan dan juga bisa mencari persamaan antara kedua bidang ilmu ini. Kalau kita lihat dari skill yang dibutuhkan untuk seorang data scientist, diantaranya seperti ilmu statistik, visualisasi data, pemrograman seperti Python atau R, konsep machine learning, konsep database baik SQL atau NoSQL, dan data wrangler. Sedangkan untuk machine learning juga dibutuhkan skill pemrograman baik Python, Java, SQL, dan ilmu-ilmu atau dasar-dasar statistik atau probabilistik. Juga bagaimana kita mampu mendapatkan atau menguasai ilmu dalam prototyping atau purwarupa dan pemodelan data. Nah, ada irisan antara keahlian dari ilmu data science dan machine learning, yaitu ilmu matematika, statistik, dan probabilistik. Kenyamanan atau keluasan kita dalam bekerja atau mengolah data dan memiliki dasar-dasar atau kemampuan pemrograman. Berikut ini adalah diagram Venn hubungan antara AI, data science, dan machine learning. Dalam hal ini, data science adalah superset atau lingkaran yang paling besar, di mana data science mengandung artificial intelligence, dan yang paling kecil atau diagram paling kecil adalah machine learning. Jadi, machine learning bisa dikatakan adalah bagian dari artificial intelligence, dan artificial adalah bagian dari ilmu data atau data science. Berikut ini adalah jenis-jenis algoritma data science. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kita akan bahas mengenai supervised learning. Model ini belajar atau learning dari dataset yang memiliki label yang kemudian digunakan untuk kepentingan, yaitu memprediksi kejadian di masa depan. Untuk prosedur pelatihan, inputannya adalah kumpulan data pelatihan atau dataset pelatihan yang diketahui dengan label yang sesuai, dan algoritma pembelajaran atau algoritma learning menghasilkan fungsi yang disimpulkan untuk akhirnya membuat prediksi tentang beberapa pengamatan baru yang tidak terlihat yang dapat diberikan kepada model. Di sini ada proses komputasi, yaitu proses input, proses dan output, atau disingkat IPO, di mana I input adalah terkait dengan inputan data yang berbagai macam bentuknya, baik image, teks, dan lain-lain, dan data tersebut sudah diberi label atau memiliki label, seperti label apakah mamalia, masuk dalam kelompok kucing, anjing, peliharaan, dan lainnya, yang kemudian akan diolah dengan menggunakan pemrosesan machine learning sehingga dapat membangkitkan atau menyusun model. Dari model inilah kita akan bisa melakukan kegiatan atau tahapan prediksi dari data-data yang kita punyai dan model yang telah kita bangun atau kita susun. Nah, supervised learning dapat dikelompokkan lebih lanjut ke dalam 2 kasus utama atau kasus besar, yaitu klasifikasi dan regresi. Klasifikasi merupakan suatu kegiatan ketika variabel output adalah kategori, misal penyakit atau tidak ada penyakit, atau misal gelap dan terang, atau hitam dan putih, kelas informatik atau kelas bahasa. Untuk regresi, masalah regresi adalah ketika variabel output adalah nilai kontinu yang nyata, misal prediksi harga saham. Untuk jenis yang kedua, yaitu unsupervised learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau algoritma machine learning untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak memiliki label atau tidak berlabel. Algoritma ini menemukan
hidden pattern atau pola tersembunyi dalam data tanpa perlu campur tangan manusia atau unsupervised. Oleh karena itu, mereka tidak diawasi. Perbedaan dengan supervised learning, pada awal input di sini datanya memiliki label, sedangkan dalam unsupervised learning data awal atau dataset tidak memiliki label, namun bisa di-generate atau bisa dikelompokkan berdasarkan kedekatan atau kerapatan dari masing-masing dataset yang kita miliki dengan terlebih dahulu menyusun model mesin learning. Beberapa turunan atau bagian dari unsupervised learning diantaranya adalah clustering. Masalah clustering adalah saat kita ingin mengungkapkan pengelompokan inherent dalam data, seperti mengelompokkan hewan berdasarkan beberapa karakteristik atau fitur atau ciri-ciri tertentu yang paling dekat. Misal, berapa jumlah kaki dari binatang, ya, apakah binatang tersebut memiliki bulu atau tidak bulu, atau belum berdasarkan warnanya. Atau turunan yang kedua yaitu asosiasi. Pembelajaran asosiasi atau associate learning adalah cara untuk menemukan aturan pengaitan seperti orang yang membeli X juga cenderung membeli Y. Pada contoh dalam minimarket, bahwa seorang customer apabila bisa membeli susu, maka kemungkinan dia akan membeli roti. Atau ketika customer atau pelanggan membeli susu dan roti, maka kecenderungan dia akan membeli misal keju atau selai atau meses atau yang lainnya. Atau pada department store, ketika orang membeli jaket atau kemeja, maka kemungkinan dia akan membeli sepatu. Untuk clustering, ketika kita memiliki data yang tidak berlabel atau tidak memiliki label, maka secara otomatis model akan membangun cluster-cluster atau kelompok-kelompok yang sesuai dengan, misal dalam hari ini adalah warna dari data yang kita miliki. Untuk reinforcement learning, konsep pembelajaran yang melibatkan adanya interaksi agent dan lingkungan untuk mencapai tujuan global. Agent di sini memiliki tugas untuk mencapai tujuan atau goal, sedangkan environment memberikan umpan balik atau feedback terhadap aksi yang dilakukan oleh agent atau merespon dari kegiatan agent. Sedangkan goal adalah memilih aksi yang memaksimalkan reward atau yang sesuai dengan tujuan kita. Sekian penyampaian submateri untuk jenis-jenis data science. Terima kasih.